Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Romlan SC radhiyallahu taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama kita kajian untuk para tokoh sebelumnya dan bersama-sama kita mengikuti doa ini insya Allah sampai jam 9 nanti. Sesi yang pertama ini jam 16.30 sampai jam 17.30 adalah materi sesi yang pertama. Nanti kemudian kita sholat maghrib, break sholat maghrib. Kemudian nanti dilanjutkan setelah sholat maghrib adalah coffee break. Setelah coffee break nanti ada materi sesi yang kedua sampai sholat isya. Setelah kita sholat isya berjamaah, setelah sholat isya nanti ada materi sesi yang ketiga, materi sesi yang ketiga sampai setengah 9 malam. Kemudian sampai setengah 9 tanya jawab dobles dan juga kita tutup sampai jam 9 malam dengan dan makan malam insyaallah. Demikian untuk selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Romlan, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, teman-teman semuanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kesempatan daurah pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semuanya. Tentu yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Demikian juga kita ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia semuanya, ya, dan semua donatur,
semua ikhwan yang memudahkan, yang melancarkan, yang punya andil, itu tidak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semuanya dengan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, semisal dengan acara seperti ini, ya, ini di antara sebab kita meraih ilmu dengan cara yang mudah, ya, dengan cara yang menyenangkan, ya, teman-teman semuanya rahimakumullah. Semangat kita di dalam menuntut ilmu, di sisi yang lain kita juga alhamdulillah kita bisa menikmati pemandangan yang indah, ya, khususnya adalah negeri kita Yogyakarta, Bantul, ya, ternyata memiliki pemandangan yang begitu indah. Ini maksudnya Bantul atau Gunung Kidul? Kan benar ya, masya Allah. Ternyata Bantul ya, alhamdulillah. Dan saya kelahiran asli Bantul ya, jadi ikut seneng ya, ikut bahagia, alhamdulillah. Ya, saya lahir di Pleret, Bantul ya. Jadi melihat pemandangan seperti ini, masya Allah, kaya raya ya, negeri yang kita cintai, alhamdulillah. Dan salah satunya adalah dalam rangka kita untuk belajar ilmu. Ya, saya dengar kemarin sempat dibatasi peserta ya, jamaah rahimakumullah. Ya, awalnya banyak yang mau daftar ya, tapi sudah keterbatasan ya, sehingga ditutup. Akhirnya sampai berapa peserta panitia? 125 lebih ya, 130-an ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan ya. Ini baru yang pertama ya, daurah alam yang pertama ya. Daurah yang diadakan Stay Ali bin Abi Thalib itu kalau tidak salah sekarang sudah yang ke-23 mungkin ya. Setiap 1 tahun sekali, kadang setahun 2 kali ya, sesuai dengan kelonggaran semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ya, apresiasi, motivasi dan semangat untuk teman-teman semuanya, khususnya adalah para panitia, admin, demikian juga para donatur ya, alhamdulillah antusias dari kita semuanya sangat besar ya. Kita jalan-jalan, kita duduk rekreasi, menikmati pemandangan ya, dan juga sisi yang lain yang terbesar adalah kita sampai kepada ilmu ya, ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tetap hati-hati ya jamaah, saya ingatkan tetap hati-hati karena pinggirnya belum berpagar ya. Ya, pinggir kita belum ada pembatasnya, masih dengan rafia ini ya. Jadi hati-hatinya lebih ya, hati-hatinya lebih, jangan sampai ada yang lalai, ada yang terlena ya, khawatir ya jatuh ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Kalau sedikit mengingat tentang guru kita Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, ketika beliau safari dakwah di Pekanbaru ya. Kemudian panitia ya dari bandara dibawa perjalanan jauh sampai di tempat, kemudian kajian, dan itu sudah larut malam ya. Kemudian kajian, selesai kajian ke tempat untuk beristirahat juga cukup jauh, sehingga di atas jam 12 dia baru sampai di tempat istirahat. Ternyata tempat istirahatnya ya kurang lebih seperti ini, belum ada pagarnya. Ya, belum ada pagarnya. Kemudian beliau ditempatkan di lantai 2. Ya, kebiasaan beliau bangun malam, kemudian kamar mandi, bersiap untuk sepertiga malam terakhir. Keluar dari kamar mandi mungkin karena masih capek, masih ngantuk, ya kesadarannya mungkin belum sempurna, kebiasaan di rumah mungkin ya. Keluar dari kamar mandi langsung belok, bleng.
Ya, qadarullah wa masya'a fa'al, beliau terjatuh dari lantai 2. Ya, kemudian beliau meninggal pada kejadian tersebut ya. Jadi ini pelajaran ya buat kita. Saat Abu Sa'ad Allah yarham ya, mati di jalan Allah, mati dalam keadaan berdakwah di jalan Allah ya. Namun sebab itu buat teman-teman panitia, teman-teman admin itu catatan besar ya, bahwa keselamatan harus nomor 1 ya. Ini maka saya lihat ini pesan pada teman-teman semuanya untuk benar-benar hati-hati ya, untuk hati-hati. Jangan sampai ada yang terlena, ada yang lalai ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk dalam bahasan daurah kita, yaitu kitab apa jamaah rahimakumullah? Ya, Al-Usul As-Sittah. Ya, nama kitabnya Al-Usul As-Sittah, yaitu 6 fondasi atau 6 asas di dalam beragama. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan 6 asas ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada mukaddimah ya ada sedikit faedah. Ini mukaddimah dari yang menulis ulang dari apa yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, ini syarahnya. Jadi Al-Usul As-Sittah ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Jadi kitabnya Al-Usul As-Sittah itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian penjelasannya, syarahnya itu ditulis atau itu kajian. Itu muhadharah, itu kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu taala. Semoga Allah menjaga beliau dan ayah beliau, yang mana keduanya adalah ulama besar ya. Ayah beliau Syekh Abdul Muhsin adalah ahli hadis yang ada di kota Madinah, ahli hadis di Saudi Arabia, dan alhamdulillah beliau masih sugeng ya, masih sehat sampai sekarang alhamdulillah, di umur kurang lebih 93 tahun. Ya, umur beliau ya ada di 93 tahun, Masya Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita banyak yang panjang umur ya, sampai di atas 90 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya juga demikian. Panjang umur di atas ketaatan ya. Panjang umur di atas iman. Ayun nasi khair, siapa manusia yang terbaik? Mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Itu yang terbaik ya. Tidak hanya panjang umur, tapi panjang umur dan bagus amalnya. Yang menulis ulang dari kajian beliau, jamaah rahimani wa rahimakumullah, berwasiat pada mukaddimahnya, tidak ada kebaikan bagi seorang hamba, tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Demikian tidak selamat dari keburukan dunia dan akhirat kecuali menunaikan kewajiban yang terbesar di dalam agama kita, yaitu apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, yang dengannya Allah mengambil perjanjian kepada manusia, yang dengannya Allah mengutus para rasul, dengannya Allah turunkan kitab-kitabnya, dengannya Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka. Tidak lain adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada lafaz ibadah di dalam Al-Qur'an kecuali maknanya adalah tauhid. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, artinya untuk mentauhidkan Allah. Ya, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi kecuali dalam rangka agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tauhid ini menjadi perkara yang terbesar di dalam agama kita, perkara yang terbesar di dalam kehidupan kita. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dalam surat An-Nur ayat 40,
Barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, sungguh ia tidak memiliki cahaya. Cahaya dari Allah yaitu cahaya yang dengannya seorang hamba bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan cahaya bisa melihat dan membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Mana yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, dan mana yang membahayakan di dunia dan di akhirat. Tidak lain kecuali dengan cahaya, dengan nur, dan tidak ada cahaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya lawan dari tauhid apa jamaah rahimakumullah? Lawan dari tauhid adalah syirik kepada Allah sebagai dosa yang paling besar. Ayudzan bi a'dzam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rasulullah menjawab, dosa yang paling besar engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu padahal Allah menciptakan engkau. Ya, Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tandingan. Selain Allah dijadikan sebagai tandingan Allah, padahal yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali yang menciptakan alam semesta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali yang mengatur alam semesta. Yang memiliki alam semesta dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan ibadah untuk selain Allah ini syirik akbar. Dan itu dosa yang paling besar. Karena itu hak Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama menulis tentang akidah, tentang tauhid sebagai hak Allah yang paling besar, ya, dalam kitab-kitab mereka yang sangat banyak, ya. Dan di antara yang banyak menulis adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ini yang paling banyak menulis tentang tauhid pada Allah. Salah satu kitabnya ini yang kita pelajari, Al-Usul As-Sittah. Ya, kita pelajari pada kesempatan sore yang mulia ini, kitab Al-Usul As-Sittah. Yaitu kitab yang sangat ringkas. Ini yang panjang syarahnya ya, jamaah rahimakumullah. Yang panjang itu syarahnya, penjelasannya. Adapun kitab aslinya Al-Usul As-Sittah ini sangat ringkas, mungkin hanya 1 halaman atau 2 halaman saja. Ya, tapi kemudian disyarah oleh para ulama menjadi banyak. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang beliau tulis Al-Usul As-Sittah, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat agung di antara para ulama, apalagi yang datang setelah beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka banyak para ulama yang berkhidmat kepada kitab ini, ya, memberikan khidmat, memberikan syarah ataupun penjelasan terhadap kitab ini, yaitu kitab Al-Usul As-Sittah. Di antara mereka adalah Syekhuna, guru kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada mukaddimah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Pada mukaddimahnya, mukaddimah itu pembukaan ya, jamaah rahimakumullah. Pada mukaddimahnya beliau menjelaskan bahwa di hadapan kita ada risalah qayyimah, ada tulisan yang sangat berharga, mukhtasarah. Itu sangat ringkas, karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengumpulkan 6 perkara asas, perkara pokok di dalam beragama. Dijelaskan di dalamnya kitab Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalamnya dalil-dalil
serta syawahid, bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa yang ada di dalamnya sangat jelas. Apa yang ada dalam usul sittah ini sangat jelas. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya, tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi di sisi yang lain banyak manusia, banyak kaum muslimin yang tersesat. Ya, banyak dari kaum muslimin yang tersesat di dalam perkara yang pokok seperti ini. Sehingga keluar dari jalan yang benar, keluar dari jalan yang lurus. Maka di sini Syekh ingin menyampaikan 6 asas, 6 pondasi di dalam beragama. Dan itu semuanya perkara yang sangat mendasar, sangat pokok, sangat mudah dipahami, bahkan perkara yang paling jelas di dalam agama kita. Namun sisi yang lain, kebanyakan manusia menyimpang dari perkara pokok ini, perkara yang mendasar ini. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir Syekh berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dengan balasan yang terbaik, sebaik-baik balasan, rahmat Allah yang luas atas apa yang diberikan kepada umat ini. Dan aku memohon kepada Allah, kata Syekh Abdul Razak, aku memohon kepada Allah agar usaha ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan menjadikannya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah menjadi catatan untuk kita semuanya, para hadirin, ya, ikhwan, teman-teman semuanya yang hadir. Yang pertama, mudah-mudahan apa yang kita usahakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberangkatan kita, perjalanan kita, ya, keberangkatan kita dari rumah menuju tempat ini mudah-mudahan Allah berkahi. Langkah yang memudahkan kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang menjadi tanda cinta Allah untuk kita semuanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Dan yang kita pelajari adalah perkara yang paling mendasar di dalam agama kita. Perkara yang paling pokok di dalam agama kita. Walhamdulillah. Kemudian yang kedua, agar semua usaha kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita semuanya, terkhusus para panitia, para admin, para donatur, dan semua yang memudahkan acara ini, ya, luruskan kembali niat kita karena Allah. Ingatkan diri kita masing-masing agar semua usaha kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk dikatakan wah oleh manusia, tidak. Tapi benar-benar usaha kita ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diterima Allah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana aghna syuraka 'anis syirki. Aku, kata Allah, yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah. Barang siapa mengamalkan satu amalan, ia sekutukan dengan yang lain, aku tinggalkan ia bersama dengan sekutunya. Benar-benar amal yang diterima Allah hanya yang ikhlas karena Allah. Kalau dicampurkan kepada selain Allah, tujuan-tujuan selain Allah, maka tidak akan diterima Allah walaupun amal yang besar. Dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh amal yang besar, yaitu berhijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istri, anak, dan segalanya ditinggalkan dalam rangka berhijrah. Tapi ternyata ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima adalah yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Yang tidak diterima, yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, karena dunia yang diinginkan, karena wanita yang mau dinikahi. Artinya, seandainya tidak ada dunia, tidak akan berhijrah. Seandainya tidak ada wanita yang mau dinikahi, tidak akan berhijrah. Maka ini yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala.
maka mengingatkan diri sendiri dan panjenengan semuanya jamaah rahimakumullah agar selalu meluruskan niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meluangkan ya dari mulai membaca pengumumannya, dari mulai mendaftar. Daftarnya langsung atau online jemaah? Online ya. Daftarnya juga semangat bersungguh-sungguh. Kemudian mengatur waktu. Harusnya mungkin sebagian ada acara yang lain, tapi ini daurah. Daurahnya di Bukit Bego lagi ya. Kemudian iming-iming ya, panoramanya, pemandangannya Masya Allah ya. Indah sekali. Wah, sudah siapkan waktu. Ya, begitu besarnya usaha kita, jangan sampai sia-sia. Maka selalu ingat bahwa tidak akan diterima Allah kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka segala usaha kita, segala kesungguhan kita selalu ingat bahwa tidak akan diterima Allah kecuali apa? Kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuk pada kitab Al-Usul As-Sittah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian para ulama kita memulai kitabnya dengan tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sini lil isti'anah, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita memulai amal kita, yaitu tulisan kitab ini. Min ajabil ajaib wa akbaril ayat adalah ala qudratil malikil ghallab sittatu usul bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan. Di antara perkara yang paling menakjubkan, yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, yang menjadi tanda-tanda keagungan Allah dan maha mampunya Allah, dan juga maha kuat dan maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu 6 perkara pokok, 6 perkara asas yang Allah jelaskan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat gamblang lil awam. Penjelasan ini untuk orang-orang awam, untuk orang-orang umum, orang-orang biasa. Fauqa ma yadhunnu dhannun, lebih dari apa yang dibayangkan. Tsumma ba'da hadza ghalita fihi katsirun min atqiyai al-alam. Kemudian setelah ini banyak dari orang-orang yang cerdas, mereka salah paham. Wa uqala bani Adam, banyak dari orang-orang yang berakal dari keturunan Adam yang ghalit, yang salah paham atau ghalat. Illa aqallu al-qalil, kecuali hanya sedikit dari yang ada. Ini yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai mukaddimah. Ya, yang mana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam mukaddimahnya, ini perkara a'jabu al-ujab, perkara yang sangat mengherankan. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala yang Al-Malik Al-Ghallab, Allah yang maha merajai, yang maha menguasai, Al-Ghallab, yang maha mampu, ya, yang maha memenangkan atas segalanya, di mana 6 perkara yang dijelaskan nanti, jamaah rahimakumullah, perkara yang sangat gamblang, perkara yang sangat mudah untuk dipahami, tapi kebanyakan manusia tersesat dari perkara ini. Kebanyakan manusia menyimpang dari perkara ini. Maka tidak lain adalah Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha mampu.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan bagaimana syarah dari mukaddimah ini. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah memulai risalah ini dengan menyebutkan 6 perkara yang akan dijelaskan. 6 perkara pokok dan asas ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis dengan penjelasan yang sangat gamblang. Dan penyebutan 6 di sini, jamaah rahimakumullah, dalam rangka memudahkan untuk para penuntut ilmu. Ya, berbeda dengan Syekh langsung menyebutkan, ya, tanpa menyebutkan kalimat 6 atau kata 6. Ya, tanpa menyebutkan kata 6 langsung menyebutkan, pokoknya disebutkan semuanya begitu saja. Tentu tidak sama dengan beliau langsung menyebut, ya, nama kitab ini Al-Usul As-Sittah, perkara fondasi dan asas yang berjumlah 6. Maka langsung masuk di benak penuntut ilmu bahwa perkara pokok di sini ada berapa? Ada 6. Ya, ini dalam rangka memudahkan. Dan ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara barang siapa ada pada dirinya maka ia merasakan manisnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada berapa? 3 perkara jika ada pada dirinya sungguh ia merasakan manisnya iman. Ya, disebutkan 3 perkara. Maka para sahabat mendengar ini langsung masuk di dalam benaknya bahwa yang Rasulullah sebutkan ada berapa? 3. 3 ini apa? Kalau ada dalam diri kita, kita akan merasakan manisnya iman. Contoh yang lain, idmanu lisitan min anfusikum, jaminlah untukku 6 perkara. Admanulakumul jannah, maka aku akan menjamin untuk kalian surga. Kalau kita ingin dijamin Rasulullah mendapatkan surga, yang harus kita jamin ada dalam diri kita berapa poin? 6. Ya. Rasulullah juga menyebutkan 6. Pastikan itu ada di dalam diri kalian 6 perkara. Rasulullah menyebutkan langsung 6 perkara. Bisa disebutkan dengan penyebutan hendaknya ada pada diri kalian yang pertama demikian, kedua demikian, ketiga demikian. Ini juga bisa. Tapi itu penyebutan secara, ya, apa adanya, dan itu berbeda uslubnya, berbeda caranya. Kalau kemudian sebelum disebutkan Rasulullah sudah menyebutkan, jaminlah pada diri kalian 6 perkara, maka aku jamin untuk kalian surga. Beda tidak jamaah rahimakumullah? Beda, langsung masuk dalam benak kita, benaknya para sahabat. Ada berapa perkara? 6 perkara yang harus kita jamin, ya. Jujurlah ketika berbicara, ya, jagalah atau tunaikanlah janji kalian, ya, tunaikanlah amanah kalian, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Contoh yang lain, istanibu sab'al mubiqat. Contoh yang lain, tinggalkanlah 7 perkara yang membinasakan. Ya, jauhilah. Rasulullah menyebut jumlah, berapa jumlahnya yang harus dijauhi? 7 perkara, bahkan disifati apa? Yang membinasakan, al-mubiqat. 7 perkara yang sangat membinasakan. Maka mendengar ini, para sahabat langsung masuk dalam pikiran, ini perkara yang sangat membinasakan, yang sangat merusak, sangat menghancurkan. Ada berapa? 7. Ya, langsung
masuk di dalam benak para sahabat. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Itulah metode, uslub ya di dalam mendidik para sahabat, di antaranya dengan menyebutkan jumlah. Ya, ini penting ya saudara-saudari. Kita juga mendidik keluarga, kita mendidik istri, membimbing istri, kita juga mendidik anak-anak kita. Ya, uslub yang seperti ini juga penting ya untuk kita biasakan. 3 perkara, 5 perkara, 4 perkara, 7 perkara, 10 perkara, ya ini penting untuk bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah sekali untuk diingat oleh anak-anak kita. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-usul as-sittah, penyebutan sittah tadi karena itu. Adapun usul, ya apa itu usul? Adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Usul itu dari kata aslun yang artinya sesuatu yang dibangun di atasnya yang lain. Yang namanya usul adalah sesuatu yang ada sebagai pondasi, yang dengan pondasi tadi bangunan dibangun di atasnya. Maka 6 perkara ini 6 pondasi, 6 perkara pokok, 6 perkara yang asas, yang mana bangunan agama kita dibangun di atas 6 perkara ini. Islam dibangun di atas 6 perkara ini. Karena 6 perkara ini 6 perkara yang usul, yaitu yang pokok, yang asas, yang menjadi pondasi, sehingga dengannya dibangunlah agama kita, dibangunlah Islam di atas 6 perkara pokok ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh memulai, ya kalau tadi kita perhatikan kalimat yang beliau buka, min a'jabil ajaib. Beliau membuka dengan ungkapan di antara yang paling menakjubkan, yang paling mengherankan dari semua perkara yang mengherankan. Paling mengherankan dari semua perkara yang mengherankan. Artinya apa? Syekh merasa ini perkara yang sangat mengherankan. Bagaimana bisa terjadi? Ya, bagaimana bisa manusia salah paham? Bagaimana bisa manusia menyimpang dari perkara ini? Ini perkara yang sangat mengherankan. Tapi Syekh dengan uslub, dengan cara mengajak semua yang mendengar, semua yang membaca juga ikut terheran. Iya ya, kok bisa? Iya ya, perkaranya sangat mudah, sangat gamblang. Kok bisa manusia menyimpang dari perkara yang gamblang seperti ini? Insyaallah nanti kita akan bahas, kita akan tahu apa maksud dari perkara yang sangat mengherankan di sini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi langsung disusulkan jamaah rahimakumullah bahwa yang mengherankan ini adalah akbaru al-ayat. Ya, ini semuanya menjadi tanda-tanda yang paling besar ya dari Qudratul Malik, dari maha mampunya Al-Malik, maha mampunya Allah Al-Malik, yang maha memiliki, yang maha merajai, yang maha menguasai, Allah Al-Malik, yang merajai alam semesta. Siapa jamaah rahimakumullah? Allah. Ya, yang memiliki semua di alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur alam semesta ini semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau banyak terjadi sesuatu yang mengherankan buat kita, memang Allah Al-Malik, Allah yang maha memiliki, Al-Ghallab, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, yang maha menguasai, sehingga semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan manusia. Kita perhatikan sedikit tentang dakwahnya para nabi dan para rasul. Dari Nabi Adam alaihissalam, 10 generasi itu semuanya di atas tauhid. Tidak ada yang menyimpang dari tauhid sama sekali. Semuanya tegak di atas tauhid. Karena Allah menciptakan alam semesta di atas tauhid, agar manusia mentauhidkan Allah. Kemudian terjadi
kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Kemudian Allah utus Rasul yang pertama, siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Maka mulailah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Dan apa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, jamaah rahimakumullah? Dakwahnya kepada tauhid. Ya, dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam itu dakwah kepada tauhid. Ani'budullaha wastanibu taghut. Sembahlah Allah saja dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Contoh dakwah seperti ini, dan ini dakwahnya para nabi dan para rasul, itu mudah tidak dipahami, jamaah rahimakumullah. Ya, sembahlah Allah saja dan tinggalkan semua tauhid, semua sesembahan selain Allah. Ini mudah tidak dipahami? Mudah. Kenapa harus menyembah Allah saja? Fitrah kita bisa menjawab tidak, jamaah? Bisa. Kenapa? Ya, karena hanya Allah yang menciptakan, ya. Karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menguasai, Allah yang merajai, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang lain. Ya, maka ini semua yang didakwahkan para nabi dan para rasul itu perkara yang paling gamblang, perkara yang paling jelas, bahkan tidak ada keraguan sama sekali. Ya, kemudian tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Kenapa? Semua selain Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang bisa memberikan rizki, ya, tidak ada yang merajai alam semesta. Ya, maka tidak layak untuk disembah, tidak berhak untuk disembah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah perkara yang paling gamblang, perkara yang paling jelas dan sangat mudah untuk dipahami. Sampai pun itu orang-orang yang biasa, orang-orang awam, ya, orang-orang yang sedikit belajar ilmu, bahkan mungkin belum belajar ilmu, untuk paham dengan apa yang terbesar di dalam agama kita itu sangat mudah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala, Dia yang maha berkehendak, ketika menyampaikan, para nabi dan para rasul menyampaikan risalah ini dengan begitu jelasnya. Tapi ternyata banyak manusia yang menyimpang dari sesuatu yang jelas tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat yang disebutkan Al-Malik Al-Ghallab, Allah Al-Malik yang maha merajai, yang maha menguasai, Al-Ghallab yang maha menang. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 21, Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha menang atas semua urusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah ghalibun ala amrihi, Allah yang menang atas semua urusannya. Ini maknanya Allah yang menjalankan semua hukumnya. Segala sesuatu di alam semesta ini terjadi sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan takdir Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Allah berkehendak, ya, terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana yang dikehendaki atas makhluknya maka terjadi. Allah yang mengatur mereka sesuai dengan kehendaknya. Ini jamaah rahimakumullah, yang dikehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Seorang yang diberikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, seorang yang diberikan kesesatan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Dalam surat Fatir ayat yang kedua,
ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka kepada hambanya rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ya wa ma yumsik fala mursila lahu, dan yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa melepaskannya. Demikian semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara kehendak Allah, di antara bukti bahwa segalanya di tangan Allah adalah 6 perkara ini. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah. Yang beliau maksudkan di sini dari penjelasan ini bahwa semua di tangan Allah, semua sesuai dengan kehendak Allah. Di antara buktinya adalah 6 perkara ini, 6 perkara yang paling mendasar, yang paling pokok, yang paling gamblang, tapi ternyata kebanyakan manusia menyimpang darinya. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak lain, itu semuanya adalah kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan atas semua kehendaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari 6 perkara ini penjelasan yang tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan sangat mudah dipahami, bukan mudah dipahami oleh para ulama, orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, tidak. Bahkan orang-orang yang awam saja sangat mudah untuk memahami 6 perkara ini. Ya, spontan. Langsung bisa memahami 6 perkara ini siapapun dia. Ya, tidak dikecualikan bahwa itu hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, tidak. Tapi orang-orang awam pun faham dengan 6 perkara ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Syekh juga menyebutkan kalau tadi perkaranya sangat gamblang, sangat mudah difahami oleh orang-orang yang awam, orang-orang biasa saja faham dengan mudah. Tapi sebaliknya, ini diantara yang menakjubkan. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, banyak yang menyimpang, banyak yang salah faham dengan 6 perkara ini. Maka tidak lain, ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya sisi bersyukurnya kita kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita ilmu, sehingga kita bisa memahami 6 perkara ini, dan itu sangat mudah, jamaah rahimakumullah. Dan kita yang dipilih Allah untuk faham dengan 6 perkara yang mendasar ini, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Dan inilah nikmat hidayah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita lihat di kenyataan kita, Masya Allah, pemandangannya indah sekali. Jamaah rahimakumullah. Ngantuk tidak? Ya, Masya Allah, kalau dalam bahasanya, sastranya orang Arab ya, matahari saja hadir di majelis kita jamaah ya. Masya Allah. Sirtu wal qamar, aku berjalan bersama dengan bulan. Orang Arab mengatakan demikian. Kita duduk di majelis bersama dengan siapa? Bersama dengan matahari yang mau tenggelam. Masya Allah. Ya, apa sunset atau sunrise? Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menambah iman kita ya, tempat yang indah seperti ini. Ada yang mau ngunduh layangan? Paling tinggi insya Allah kalau di sini ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sebenarnya orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tapi ya mereka menyimpang dari kebenaran. Itu yang sangat disayangkan. Bahkan orang-orang pintar ini dengan titelnya ya doktor, profesor ya, tapi ternyata perkara yang paling mendasar saja itu menyimpang. Padahal kalau kita baca Al-Quran, ayat manapun kita baca terjemahnya, kita yang awam saja paham maknanya.
Kebanyakan dari ayat Al-Quran itu mudah kita pahami, langsung kita pahami. Ya, sedikit yang kita butuh penjelasan, sedikit yang kita butuh jelaskan oleh guru, itu sedikit, nggak banyak. Kita kembali kepada tafsir itu tidak banyak. Kebanyakan dari ayat Al-Quran kita baca langsung paham. Ya, tapi ternyata untuk orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal dalam urusan akal dunia, kecerdasan dunia tadi, ternyata banyak yang menyimpang dari perkara yang jelas tadi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita dengan akal yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kalau kemudian akal kita ini menuntun kita semuanya, ya, akal ini menuntun kita semuanya untuk bisa benar-benar faham, ya, untuk bisa faham dengan perkara yang paling pokok, perkara yang paling mendasar di dalam agama kita. Alhamdulillah. Ada kopi ya jamaah ya. Ini khusus yang udah pesan atau bagaimana? Atau untuk semuanya? Wah, luar biasa ya. Saya ikut nyeruput ini jamaah. Ya, yang tahu kopi insya Allah tahu bedanya ya. Ini kopinya kopi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan semuanya ya. Para donatur, teman-teman semuanya ya. Menyiapkan acara ini. Insya Allah melek sampai jam 9 ya. Insya Allah. Bismillah. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kalau menyebutkan tentang hidayah tidak diberikan pada orang-orang cerdas saja. Atau hidayah tidak dijauhkan dari orang-orang biasa, orang-orang awam tidak. Tapi Allah yang memilih, makanya tadi disebutkan perkara yang paling menakjubkan. Dari semua yang menakjubkan, kenapa? Ya, itu rahasia Allah, siapa yang dikehendaki. Siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Kita lihat para sahabat, para pembesar Quraisy banyak yang tidak mendapat hidayah. Tapi budak hamba sahaya mendapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu pilihan Allah. Bukan karena kecerdasan. Bukan karena akal yang kuat, bukan, tapi itu kehendak Allah, itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 perkara yang paling mendasar, yang paling pokok, yang sangat jelas ini ternyata dipahami banyak dari orang-orang biasa. Tapi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tadi doktor, profesor malah menyimpang dari perkara yang paling mendasar ini. Allahul musta'an. Jamaah rahimakumullah, kenyataan di dalam kehidupan manusia jika diperhatikan bagaimana kehidupan mereka, urusan mereka. Pada asalnya mereka punya kehendak, manusia itu punya kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 2 jalan, jalan baik dan jalan buruk. Setiap dari kita mendapat ilham untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Mana yang merusak, mana yang memperbaiki. Setiap dari kita melihat dan mengetahui mana yang mengantarkan kepada surga, mana yang mengantarkan kepada neraka. 2 jalan ini. Wahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepada 2 jalan. Setiap manusia diberikan 2 jalan ini, jamaah rahimakumullah. Tapi masing-masing memilih yang mana, yang baik atau yang buruk, jamaah rahimakumullah. Nah, ini yang berbeda-beda. Liman sya'a minkum an yastaqim. Ya, bagi yang berkehendak dari kalian menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Hati kita condong mana yang baik, mana yang buruk. Tapi semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya hidayah dan kesesatan itu di tangan siapa, jamaah? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kita hidayah, apa yang kita rasakan? Alhamdulillah, nikmat besar. Orang-orang besar, orang-orang yang kaya,
orang-orang yang banyak dunianya, orang-orang yang kuat, tidak diberikan hidayah oleh Allah, hanya dikasih dunia saja, tidak dikasih hidayah oleh Allah. Dan seperti itu banyak tidak jamaah? Banyak sekali. Kita mungkin orang biasa, ya, tapi Allah pilih mendapat hidayah. Alhamdulillah. Maka itu semuanya kehendak Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak berkehendak, tidak terjadi kehendak kalian kecuali atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada ucapan yang sangat menarik. Hendaknya kita selalu ingat ucapan ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mengomentari orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akalnya kuat, tapi mereka tidak mendapat hidayah. Ya tadi, kalau dalam bahasa kita banyak para doktor, para profesor, orang-orang kuat, orang-orang cerdas akalnya, tapi tidak diberikan hidayah. Kenapa demikian? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka itu orang-orang yang diberikan kecerdasan, zakaan. Mereka diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan zakat. Zakat adalah kesucian hati. Iya, diberi zakat tapi tidak diberi zakat. Mereka orang-orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati, kebersihan hati. Ini jamaah rahimakumullah, maka para ulama mengatakan kecerdasan itu ada dua, kecerdasan akal dan yang kedua kecerdasan hati. Yang menentukan iman, yang menentukan hidayah yang mana jamaah rahimakumullah? Kecerdasan hati. Ini ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, IQ-nya tinggi-tinggi, ya, hafalannya sangat kuat, tapi itu kecerdasan akal, tapi tidak diberikan kecerdasan hati. Kecerdasan hati maksudnya adalah kesucian hati. Ya, insya Allah kita semuanya jamaah rahimakumullah, ya, kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kecerdasan hati, kebersihan hati kita semuanya. Sehingga dengan hati yang bersih memahami dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, semua yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa utu fuhuman wa ma'utu uluman, mereka diberikan pemahaman tapi tidak diberikan ilmu. Utu sam'an wa absaran wa afidah, mereka diberikan pendengaran, penglihatan dan hati, tapi tidak bermanfaat pendengaran mereka, tidak bermanfaat penglihatan mereka serta hati mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan yang memahami dan mengamalkan dari 6 perkara pokok yang sangat mendasar ini, illa aqallul qalil, itu sangat sedikit saja. Dari sekian banyak manusia yang muslim, tidak banyak. Dari semua yang muslim yang memahami 6 perkara asas di dalam agama kita, sangat sedikit. Wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin. Kebanyakan manusia menyimpang walaupun engkau bersungguh-sungguh agar mereka beriman. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan manusia tidaklah beriman, kebanyakan mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang ada di atas hidayah, yang ada di atas kebenaran, banyak atau sedikit jamaah rahimakumullah? Sedikit, ya. Ini ternyata itu sangat sedikit. Maka doa yang hendaknya kita panjatkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian doa Allahumma laka aslamtu
wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Ini ada tidak jamaah di buku kita? Di terjemah kita ada tidak? Ada ya? Alhamdulillah, artinya nanti bisa dihafalkan ya. Nanti doa-doa seperti ini. Ini doa memohon kepada Allah untuk mencari perlindungan, untuk meminta perlindungan dan penjagaan Allah. Ya, tadi agar apa yang Allah berikan pada kita, keterbatasan yang Allah berikan pada kita ini agar tetap menuntun kita kepada kebenaran, agar selalu menuntun kita kepada hidayah. Karena banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, tapi tidak mendapatkan hidayah, tidak lurus agamanya. Maka ini yang perlu kita selalu panjatkan. Allahumma laka aslamtu. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk perkara yang pertama. Namun lihat waktunya masih ada berapa menit untuk ada? 5 menit ya. Sekalian untuk persiapan wudhu ya, kita cukupkan sampai di sini, Mas Aryo, okay? Nanti masuk di 6 pondasi, insyaallah kita masuk pada ya sesi yang kedua insyaallah taala. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah, menengok kanan sudah tidak ada lagi matahari ya. sudah tertutup. Kalau tenggelamnya mungkin belum ya, harusnya terlihat ya, berawan ya. Baik, syukran jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah lanjut pada sesi yang kedua insyaallah taala. Allah taala a'lam bishawab. Baik, syukran jazakumullah khairan. Kami sudah sampaikan kepada Ustaz Muhammad Roman juga menyampaikan sesi yang pertama, materi yang pertama. Kami mohon kepada jamaah untuk bersiap wudhu. Bolehnya di sana tempat wudhu masih ke utara. Dan kami mohon pada jamaah bisa mungkin setelah wudhu maghrib ini kita menjaga wudhu sampai isya ya. Jadi tidak batal. Sehingga tidak antri, itu maksud saya. Yang tadi nggak batal ya jangan wudhu lagi. Walaupun ada keutamaan gitu, tapi kita karena kondisinya tempat seperti ini, kami mohon untuk menjaga wudhunya seperti itu. Dan kita siap-siap untuk menjalankan sholat maghrib